Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun kamu yang nonton ini sekarang. Namaku Safira Natasha Kairani, dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai hukum humaniter dan konflik Ukraina-Rusia. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk ke videonya. Nah, kalau kita ngomongin soal perang, mungkin secara umum kita tahunya itu kalau perang itu adalah bentuk agresif dari suatu pertikaian gitu. Nah, menurut Henry Campbell Black sendiri, perang didefinisikan sebagai pertikaian yang dalam praktiknya menggunakan persenjataan beserta angkatan bersenjatanya. Nah, walaupun perang itu seperti yang tadi kita bahas merupakan bentuk agresif dari sebuah pertikaian, tapi kalian tahu nggak sih kalau perang sendiri itu punya aturan-aturannya? Aturan-aturan ini disebut dengan hukum humaniter. Hukum humaniter yang mengatur aturan perang secara global disebut hukum humaniter internasional, yang juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang. Hukum humaniter dan HHI sendiri dibentuk untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari perang. Caranya adalah dengan menerapkan pembatasan sarana dan metode operasi militer. Trivia singkat. Akibat dari perang-perang besar seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang memakan jiwa, kerusakan dan kerugian yang amat besar hingga dikatakan traumatis, maka dunia sadar akan dibutuhkannya ketentuan yang dapat mengatur hingga meminimalisir perang jika terjadi di masa setelahnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang studi kasus di mana hukum humaniter ini diterapkan. Kita di sini akan bahas yang belum lama banget terjadi nih, yaitu konflik antara Ukraina dan Rusia. Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang sudah memanas karena invasi yang dilakukan, kemudian tambah memanas ketika Rusia kemudian dianggap sudah melanggar hukum-hukum yang ditetapkan hukum internasional. Hal ini dikarenakan kerusakan dan kerugian yang melebihi batas yang disebabkan oleh serangan Rusia. Nah, tadi kita udah dengar soal anggapan Rusia ini melanggar hukum humaniter. Nah, kalau sekarang kita bakal analisis nih. Kira-kira benar nggak sih Rusia ini dia melanggar hukum humaniter? Kalau kita analisis, Rusia benar loh melanggar hukum humaniter, antara lainnya asas kemanusiaan. Asas ini melarang adanya kekerasan yang tidak diperlukan. Maksudnya tidak diperlukan seperti kekerasan kepada penduduk sipil yang bahkan tidak berpartisipasi langsung sebagai kombatan, maupun kombatan yang sudah terluka atau menjadi tawanan. Asas pembedaan. Asas ini mengharuskan diberlakukannya pembedaan antara kombatan dan warga sipil, di mana warga sipil dilarang diserang dan ikut ke dalam perang. Dalam beberapa pasal Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi fondasi dari hukum humaniter, diatur pula perlindungan terhadap objek bukan manusia dan objek sipil. Di pasal 19, ditentukan bahwa bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari dinas kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa. Dan di pasal 54 ayat 4 protokol tambahan 1, objek-objek dan sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembahasan suatu aksi militer. Sedangkan jika kita lihat dari laporan WHO, terhitung 260 kali serangan yang diluncurkan dan fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran serangan Rusia. Ini menandakan Rusia melakukan pelanggaran lain atas hukum humaniter. Nah, mungkin sekian aja paparan mengenai konflik Rusia dan Ukraina di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku Safira Natasha Kairani dan aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.